subuh-subuh nggak apa-apa wis. Aku goreng ini juga ayam kampung. Siapkan minyaknya baru. Ini juga habis minyaknya, pakai minyak baru. Wah, udah aku goreng sampai kering. Ma, ayo Mas Jani, pakai saus enggak? Nggak usah ya, sambal. Ini sambalnya aku taruh di sini, sambal mama. Ayo, ayo, ayo. Ayo, tehnya, sayang. Iqmal nih harus RS ya, RS ya sayang. Udah selamat sahur, menjalankan ibadah puasa. Ada sisa itu ya, ini masih sahur ya. Aku ada sisa isian risol. Aku mau buat risol yang aku bikin kulit lumpia sendiri kayak dadar gulung. Tahu kan dadar gulung tuh isinya kelapa, ya kan? Kapan-kapan aku mau bikin dadar gulung ya. Sekarang aku mau bikin itu sisa risol aku. Aku bikin. Bismillah aja. Nasi, sedikit kok. Aku bikin adonannya sedikit. Udah, biar dulu di sini. Dulu ya. Ya kan, aku sahur dulu, siapa tahu hari ini aku gak ada gangguan apa-apa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kan, meskipun agenda aku ngecat kayak gitu loh. Sama pak suami aku. Semuanya aku yang sisa. Sisa sakmene. Aku masukkan aja di sini. Jadi bisa hemat tempat. Ininya bisa kayak
pucuk. Aku taruh sini aja biar dingin. Taruh sini dulu. Ini aku buang. Itu biar terkumpul kayak gitu. Ini aku rendam. Ya, sebentar lagi. Tuh udah ada bekas-bekas noda. Aku lipat semuanya. Gulung. Udah selesai kan? Sudah selesai, aku matikan dulu ya. Wah. Nang ning nang ning nang ning nang ning ya, punya temen ya, Mas Jani di rumah ya. Ini temennya udah punya temen ya di rumah ya. Bantu ya, soalnya ini bantu. Aku suka, nggak sakit juga. Aku udah bilang tuh, kenapa yang itu aja kamu? Aku lupa kayak gitu. Sekarang aku mau action ya, lagi boring kayak gitu. Aku mau ambil kamera ya. Pas banget aku pakai baju kayak gini, kayak gitu. Ya kan? Pakai bajunya pas sama meja makan aku. Ini udah aku kosongi. Aku mau cuci piring di situ. Kamu boleh lihat dari belakang ya. Ya, mula-mula. La. Ini aku pencet-pencet yang namanya sabun. Aku pencet-pencet masa nggak ngerti ya. Dipencet-pencet lagi. Aku gosok-gosok satu persatu. Bismillah. Bim salah bim. Kan seru sih. Kayak gini dielus. Kayak gini kan. Ini siapa tahu besok zamannya mesin cuci semua. Ini aduk-aduk kayak gini. Nah, diputer-puter. Kemudian ini nih kayak gini. Udah, aku taruh sini ya. Ya, aku taruh sini. Kemudian aku ambil ini yang bagian sendok-sendok dulu. Sebenarnya tuh gelas-gelas dulu ya. Kan gak amis pikirku. Ya wes gak apa-apa wes, gelas dulu. Gelas dulu. Karena ini kan gak kotor banget ya. Dahulukan. Ya. Ini expert. Nah. Kayak gini. Mudah kan? Ada 4. Gelasnya ada 4. Itu aku susun kayak ini, kayak gini. Bisa kan? Nah, digosok-gosok. Kayak gini. Ini jadi besok jadi tradisional loh ini. Atau yang namanya itu manual. Ini manual. Tradisional ya, masa manual? Tradisional lah. Kayak gini. Gosok-gosok kayak gini. Kayak gini. Kemudian ini yang enggak amis. Nah, pokoknya yang bersih dulu. Udah kan? Nah. Ya Allah, sabar. Ini juga mudah. Menurut aku asalkan ada sabun. Sampahnya dikumpulkan ya. Aku pakai ini supaya nggak buntu karena ini perumahan ya. Kalau di desa enak tinggal lempar aja dimakan ayam kayak gitu loh. Ini aku pakai kayak gini saringannya tuh ya kan.
Nah, kemudian aku gosok-gosok lagi. Kayak gini. Bayangin nih, aku space yang sedikit aku harus manfaatkan kayak gitu. Gosok-gosok. Ini udah. Sekarang ini. Aku kasih sabun lagi ya, supaya gini kan, kasih sabun lagi. Ada yang jatuh, biarin aja, aman. Nih, kotor lagi, aku sabun lagi ya, jatuh. Gila, kamu sabun-sabun terus. Ya Allah, ya Allah, kayak gini aja. Ini besok bisa jadi kenangan ini, bagaimana mama menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Nih, la ilaha illallah. Ini kan aku pakai air ya. Mudah kan? Mudah kok. Aku nggak pernah nunda ini. Kalau ini ditunda, aku nggak apa ya, rasanya rumah itu sesak kayak gitu loh, sesak. Ya kan? Kalau di rumahku enak, sama aja kalau di sana. Katanya ibu kalau ada tamu itu lo nggak oleh, pokoknya cuci piring cepet. Habis makan dicuci, habis masak dicuci langsung. Kalau ada tamu gimana? Malu kan? Kayak gitu. Tuh kan rumah aku kan banyak hilir mudik. Banyak tamu datang sih, ada yang ya kerja, ada yang bertamu pokoknya. Di sana itu udah tamu, tamu adalah raja. Jadi rumahku harus bersih terus. Kayak gitu. Tamu adalah raja. Jadi rumahku harus bersih. Bayangin aja, setiap hari ada tamu ya. Itulah, setiap hari ada tamu di sana. Baru setelah malah ibuku sakit, ya sama aja ada tamu lagi. Malah banyak tamunya pas sakit itu. Ini sekarang tinggal ini ya, sendok-sendok aku gosok-gosok semuanya, batang-batang ini apa, tangkainya ini juga, ini tangkainya, ini sak tangkai nih, tapi kayak iku, kayak bersih, kayak gini loh. Aku dulu ya nggak tahu, lupa aku. Pokoknya aku pakai sabun colek. Ibu aku itu nggak mau aku pakai sabun cair, nggak biasa, lunyu ya ini. Terus aku kalau udah kerja itu ya, aku belikan kayak gitu. Ini aku saring dulu ya. Nih, aku saring. Tuh. Aku buang ke sini. Nih. Ini aku buang ke sini. Kayak gitu.
Iya. Sekarang aku tadi kena itu ya, pasang pakai. Aku cuci lagi. Baknya itu setiap aku cuci piring aku cuci kayak gitu. Kalau udah diganti, ini wastafelnya ya, yang kira-kira lebih mudah perawatannya, nggak terlalu besar, dan cuci piringnya itu mudah kayak gitu loh. Masa kalau kamu dandang aku itu sebesar apa ya, nggak terlalu besar sih, kapasitasnya kan cuma 4 orang ya, paling berapa kilo itu, 1,6 liter itu, 24 cm. Kalau di desa kan besar-besar itu ya kualinya kan, untuk kepala desa itu kadang masak-masak terus, jadi gak cukup satu, di atas satu, di bawah satu. Udah kayak gini, udah kan. Aku ini subuh-subuh baru kali ini ya apa, Ramadan keberapa aku ya baru bikin video cuci piring. Jadinya seru sekali, nggak ada yang salah kok kayak gitu loh. Ini kayak gini, kalau cuci piring aja dapat uang kayak gitu loh. Orang tuh kalau sirik kayak gitu, cuci piring aja dapat uang kayak gitu. Ini rencananya gimana kayak gitu, tenangan aja kan kayak gitu. Aku kan nggak bisa mengubah peraturan ya kayak gitu, tapi kalau aku lihat di YouTube itu peraturannya berubah-ubah kayak gitu. Makanya terserahlah aku kayak gitu, selama aku masih bertahan kayak gitu sama anak-anakku dan keluargaku, suamiku kayak gitu, aku jalani aja. Ini satu persatu ya, kayak biasanya, pelajaran biasa, satu persatu. Nih, udah penuh kan? Oh. Terus digosok-gosok. Dulu aku nggak ngerti, aku dulu tak giniin tok, wes digowo nang ke dalam kayak gitu. Kan di luar ya, tempat cuci piring ibuku di luar. Sama ibuku di apa? Nggak pernah tuh aku disuruh kan pakai sumur ya, pakai kran juga kok, pakai sanyu. Aku nggak tahu kalau sama air ngalir. Ya udah, katanya hemat, harus ngalir. Udah aku gosok-gosok, nah kayak gini udah baru aku taruh sini, nah, biar atus. Udah kayak gitu aja. Ibuku tuh tempat cuciannya di luar kayak gitu loh. Di dalam juga ada sih dapur bersih, dapur kotor, tapi masih belum apa ya, landscape-nya belum oke waktu itu. Ibuku mikir sendiri soalnya, nggak kayak gini kan media sosial mudah kayak gitu loh kan, aku bisa kasih saran ya kayak gitu, bisa terlibat lah kayak gitu. Ibuku malah yang diajak rundingan itu mbok aku kayak gitu. Mbok nanti kalau ada tukang, aku masih kecil soalnya, nanti ini ya, ini ditutup kayak gitu, ini diperkecil baknya, bak mandinya terlalu besar jadi capek kayak gitu loh. Mbokku kan capek ngisi airnya dulu pakai itu dikerek kayak gitu. Kemudian bapakku belikan sanyu kayak gitu biar mbokku nggak repot. Kadang-kadang udah dibelikan sanyu itu ngerti kayak gitu loh. Terus aku males pakai sanyu, aku ngerek air biar gak banyak listriknya kayak gitu. Iya, soalnya dia pergi kesetrum. Takut kesetrum, ya kan. Biasanya itu makanya kalau ada mbak itu
caranya itu difikkan kayak gitu, cara pasang AC. Jadi tidak mudah rusak peralatan di rumah tangga itu. Mesin cuci gimana caranya yang bener pakainya, AC metek-metek kayak gitu, kompor, semua peralatan listrik itu kayak gitu. Jadi kita bayar itu juga nggak banyak trouble kayak gitu loh. Jadi orang bayar kok banyak trouble kayak gitu ya. Jadi saya gimana ya berpikir kayak gitu, apa kamu ikut pelatihan aja ya kayak gitu loh. Ini kan kalau nyuci sih ya, aku dulu nyuci aja nggak tahu caranya. Udah aku kayak gini aja. Sekarang aku gosok satu-satu. Oh, ini ada alatnya juga, ada kayak bertekanan kayak gitu. Kalau dapur baru itu ya ada tekanannya. Ini aku nggak gini-gini kan, nggak goyang-goyang. Ini udah aku masukkan sini. Ini aku gosok-gosok, kemudian ini aku goyang-goyang. Udah selesai. Oh, ini nggak ada tempat lagi, aku taruh sini. Nggak cukup. Udah kayak gini aja, aku siram-siram dulu, ya kan. Kemudian aku bilas. Ini aku siram. Nah, jadi nih ya nyala terus. Enggak apa-apa ya. Baknya jangan besar-besar. Baknya yang sedang aja lah. Sedang-sedang saja. Belum ganti aku. Mau tak ganti sekalian aja. Makanya aku udah prepare masa depan kayak gini ya. Waduh, ada yang kayak ancaman itu ya, Masya Allah. Aduh, buayanya berlagaknya itu, Masya Allah. Aku nggak biasa hidup kayak gitu, kayak kampungan banget kayak gitu. Kalau di desa itu lebih excellent loh ya. Bayangin cuman paklikku kayak gitu, bulikku, mbahku itu aja kan, satu blok itu seluas itu kayak gitu, sawah, kuburan, sungai, semuanya jadi tetangga. Iya kan, nggak ada orang lain, paling di sebelah sana ada, itu juga masih mbah-mbah. Aku panggilnya mbah, kayak gitu loh. Aku panggilnya Le. Di sana itu enak kayak gitu, gak ngurusin aku mau ngapain aja, mau teriak-teriak, gak ada yang ambil pusing. Dulu aku juga kayak gitu awalnya, kemudian berubah kayak gitu loh. Wah, ini pasti kaya, ini miliarder banget ini, kenapa nggak pindah aja ya kayak gitu. Padahal aku kan mau punya rumah kayak gini yang sama persis kayak gitu. Aku mau punya rumah banyak di setiap kota kayak gitu. Dulu temen aku pacarku banyak kayak gitu. Oh, nggak bilang banyak, aku punya pacar di setiap kota. Oh ya, moga-moga aku punya rumah ya di setiap kota. Doain aku punya rumah ya di setiap kota. Temenku kan cowok ya kayak gitu, kamu udah punya pacar? Aku kan innocent ya, nggak ngerti waktu itu, nggak tahu pacar. Namanya juga temen kok, sahabat kayak gitu. Kita udah punya pacar belum? Pacarku di setiap kota. Iya, aku ketawa. Nggak apa-apa kan ya guyonya. Masa aku tersinggung, kecuali aku jatuh cinta baru tersinggung ya. Aku nggak jatuh cinta kok ya. Kecuali aku suka dia bilang kayak gitu, aku biasa aja. Sekedar bertanya juga pengalamannya kayak gitu loh. Gimana pengalamannya? Kalau udah punya pacar tuh gimana sih senengnya kayak gitu loh. Kan beda ya versi perempuan sama versi laki-laki. Aku kan nggak punya kakak laki-laki kayak gitu. Aku tanya, udah tahu dari SMA kok. Bapakku masih nikah lagi. Ini bapakku nikah lagi. Nggak taunya
Nggak tahunya bapakku waktu meninggal sendiri, kayak gitu, sama anak-anaknya lagi, bercerai secara surat, nikah juga pakai surat di pengadilan. Nggak sembrono. Udah ya sih, udah selesai. Ini kayak gini, aku masih double-double kayak gini. Gimana caranya? Ini Pak, plastik yang udah dibersihkan pakai bahan apa ya? Mungkin pakai marmer dipoles kayak gitu ya. Mungkin marmer polesan gitu, mungkin lebih mudah. Apa ditambahi ini, ditambahi plastik kayak gitu. Tapi motifnya marmer kayak gitu apa ya? Nggak tahu aku. Wes, aku kalau kerja di situ ya pinter kalau terbiasa kayak gitu, terbiasa kayak gitu, jadi suka eksperimen kayak gitu loh. Itu bagian situ, bagian penelitian dan pengembangan itu enak kayak gitu, skala kecil pabrik itu kayak gitu. Aku pingin punya bahan yang mudah dibersihkan kayak gitu, berapa persen platinanya yang bagus kayak gitu ya, lebih banyak bahan platinanya, aluminiumnya sedikit aja, mungkin tambah plastik biar gak berat kayak gitu, biar enteng. Motifnya aku mau yang marmer, malber kayak gitu, warnanya hitam kayak gitu, apa putih kayak gitu. Itu namanya itu penelitian dan pengembangan kayak gitu. Enak kerja di situ, udah nggak banyak ngomong, paling kalau udah cocok sama bos kayak gitu tuh mau kayak gini, dan itu bener-bener mudah cara bersihnya itu kayak gitu. Ya kan, kalau udah, aku dulu itu bagian cari warna, matchingin warna kayak gitu. Ada orderan dari pabrik sepatu, aku mau tali sepatu yang warnanya hijau kayak gini kayak gitu. Aku harus cari itu yang sama persis kayak gini, yang seperti konsumen mau kayak gitu. Aku buatin itu trial and error, itu biasanya aku coba itu berapa tabung ya, 15 tabung mungkin, kalau nggak 16 tabung, aku lupa, biasa aja, pokoknya lebih 10-12 tabung mungkin. Aku pakai proses itu ya, aku timbangin itu benang 5 gram, dash tabnya, cat warnanya, kombinasi 3 warna, hijau, biru, kuning, merah, itu bukan hijau, biru, itu warna dasar kan, kayak gitu, biru, kuning, merah. Kemudian kalau hijau itu kan campuran, bukan warna dasar, biru sama merah sama itu, biru sama kuning ya. Jadinya aku matchingin ini berapa persen, 0,000% itu berapa tetes kayak gitu. Iya kan, 0,0 berapa itu. Sekarang pakai komputer mbak kayak gitu. Aku tanya, aku mesti aku update kayak gitu. Gimana sekarang kerjaannya kayak gitu. Udah pakai komputerisasi mbak, misalkan warna kayak gini kayak gitu. Berapa persen itu sudah ada kayak gitu, merahnya berapa persen, tapi dites lagi kayak gitu, mana yang lebih mirip kayak gitu. Nggak mudah itu kayak gitu loh, disebarkan ke pasaran itu ACC dulu. Konsumen kan aku di lab ya, konsumen minta apa, udah mau cocok enggak warna yang kayak gini, hasilku kayak gini, aku mau yang kayak gini. Itu kan toppingnya tuh kalau 5 gram ya kan, itu 5 gram benang itu. Kalau masuk ke pabrik itu tontonan kan kayak gitu. Misalkan kapasitas pabriknya itu 500 kilo ya kayak gitu. Ada 2 tabung. Ayo kan. Jadi untuk nyocokkan itu kadang-kadang konsumen rewel. Aku nggak mau beda hijau sama-sama hijau, beda sedikit itu kadang-kadang kayak gitu. Kepala pabrik itu bingung kayak gini. Masih nggak cocok kayak gitu. Tapi nggak diserahkan dulu ya. Bayangin aja ya kalau
sudah ACC 5 gram ya, oke, kayak gitu. Udah diproduksi 1 ton kayak gitu, gak cocok warnanya, gimana kayak gitu, mau dibikin hitam semua. Kayak gitu loh. Kalau stoknya hitam dan putih masih banyak, kayak gitu loh. Apa gak kayak gitu kerja itu? Kalau udah aku kalau kebanyakan, misalkan kebanyakan masalah, aku keluar aja tuh. Sebenarnya nggak masalah, itu kerjaan lancar kok kayak gitu. Misalkan aku nih contoh, masalah yang ada itu kayak gitu biasanya. Tapi jarang itu udah diproduksi. Kalau pabrik benang dulu ya, pabrik pencelupan benang. Sudah diproduksi 1 ton kayak gitu nggak cocok. Gitu. Mau dibikin tali sepatu warna hijau. Gimana coba? Proses ulang. Kayak gitu tuh resiko pabrik itu. Itu pencelupan benang ya, matchingin warna kayak gitu. Tapi biasanya konsumen udah sama yang ini kok bu, tetap harus punya opini yang kuat kayak gitu. Ini udah sama, padahal itu warna yang kayak gitu loh. Warna sama-sama hijau itu udah persis kayak gini tuh loh. Ini kurang merah, ini kurang kuning kayak gitu. Nggak bisa kalau sudah 1 ton dibuat itu ya harus oke kayak gitu. Nggak ada, itu perjanjian dari awal kayak gitu. Karena kalau nggak gitu, gimana kalau masih belum cocok? Jadikan putih atau jadikan hitam? Itu saya mau terima kayak gitu. Harus berani juga negosiasi itu, pemasarannya itu bagian yang terima order itu. Kayak gitu. Kadang-kadang kan bagian pabrik yang di belakang itu gimana ya? Kalau ada komplain kayak gitu tuh loh. Iya kalau ada harus kayak gitu. Kok kesepakatan awal itu kalau nggak cocok dijadikan apa nih Pak? Putih apa hitam? Kan di bleaching lagi kayak gitu. Kan sayang sebenarnya ya wes trimon po opa. Harus pinter negosiasi itu biasanya itu. Bagian yang terima-terima order gitu. Bagian belanja itu juga harus pinter belanja. Kan lama-lama kalau belanja 1 tahun kayak gitu ya. Udah kerjaannya aku harus kan kerja ini ya kayak aku udah tahu tuh speknya. Kamu bagian penjualan harus kayak gini, pemasaran harus kayak gini, bagian pembelian harus kayak gini, belanja itu ya, kebutuhan pabrik itu apa kayak gitu. Kemarin aku beli cat ya, aku buru-buru kan ya, sendirian. Ini Mbak, kenapa aku kayaknya ini kurang hijau ya? Aku memang beli catnya tuh 5 tahun sekali. Tapi kamu gak expert-expert sih kayak gitu. Kayaknya kurang tua. Aku tadi kesepakatan awalnya hijau tua. Udah oke kayak gini kok berubah ya kayak gitu. Aku telan aja kayak gitu. Mbak ini gimana kalau kurang hijau ini nanti? Aku coba aja nanti negosiasi ke sana lagi kayak gitu. Aku mau tukar warna yang lebih tua kayak gitu. Karena aku udah feeling kayak gitu. Kenapa kamu gak saat itu aja ngomong, Mbak, kurang tua kok kayak gitu. Aku udah buru-buru pingin pulang kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Padahal itu warna kurang tua menurut aku. Gak kesepakatan awal aku kan belanja cat dulu kayak gitu kan. Kemudian aku pindah mau beli cat, itu kan cat tembok. Aku beli cat kayu sama cat besi kayak gitu loh. Aku masih milih saput, masih beli thinner kayak gitu. Aku balik lagi ke sana, udah ini Mbak kayak ini aku langsung balik kayak gitu. Udah ditunjukkan lagi katalognya. Ini ya bener ya. Aku iya ae kok susu mulai ngono loh. Ini aku nanti balik lagi kayak gimana orang itu ya kayak gitu. Aku wis tak biarin aja. Wis besok aku balik lagi nih kok feelingku nggak enak kayak gitu. Terus nggak ada. Biasanya chat itu kan ada apa ya kayak bercak kayak gitu ya. Untuk menandai ini nggak ada kayak gitu. Nggak ada bercak chatnya. Aku mau tanya aja nanti. Cuman ada tulisannya Green Landscape 028 kayak gitu. Aku searching itu di internet Green Landscape kayak gitu. Kan Kansai kayak gitu ya. Mereknya Kansai kayak gitu. Gak ada warna itu warna baru mungkin ya.
kayak gitu. Kayaknya kurang tua ya, kayak gitu. Aku nanti mau balik lagi. Kalau nanti misalkan kurang tua, aku mau minta dicampur kayak gitu bisa. Aku mau yang kurang tua, Mbak. Nanti bayar lagi berapa kayak gitulah. Aku makan buru-buru jam 10. Aku mau ke itu toko bangunan itu. Mau mau apa? Aku mau yang warnanya gelap kayak gitu. Aku nggak mau. Aku sebenarnya ini nggak cocok warnanya. Kurang tua kayak gitu loh. Aku nggak suka. Tapi Pak, aku banyak stok Bu daripada aku beli lagi. Ih kasihan ya kamu Pak ya. Kayak gitu. Aku murah ya. Segitu itu murah ya Pak kayak gitu. Kok aku dikasih sisa-sisa sih Pak? Kayak gitu. Ya nggak apa-apa wes Pak kayak gitu aku. Nanti aku cat ulang kayak gitu. Tapi kan aku nggak ada waktu ini. Paling aku ruang tamu sama ruang aku nggak ada waktunya tuh hemat tenaga aku kayak gitu. Sama Pak suami aku kan kerjakan sendiri ya. Daripada nyuruh orang kayak gitu kan aku di mana terus kayak gitu. Masa aku di kamar kayak gitu, sak keluarga di kamar gak asik kan? Selama masih bisa aku kerjakan sendiri. Ini warnanya nih sebenarnya terang sih kayak gitu. Sebenarnya apa mau disamakan ya kayak gitu loh. Terang sekali kayak gitu, berjiwa muda kayak gitu. Aku maunya hijau. Hijau itu kan rasanya teduh kayak gitu. Kalau ini agak agak berjiwa muda, ya kan? Toska, Toska hijau. Nanti lihat aja ya, aku kegalangan lagi apa ini aja kayak gitu. Berubah lah nih jadi terang kayak gitu loh. Padahal yang namanya bleketek yang namanya kursi ukiran dari bapak aku itu, kursi Jepara aku itu mestinya harus di-upgrade. Harus dipliktur lagi, ganti jok kayak gitu. Supaya lebih empuk lagi kayak gitu loh. Banyak progresnya itu kayak gitu. Ganti jok kursi. Jok kursiku tuh udah gak empuk lagi. Harus diganti, harus dipelitur kayak gitu. Mungkin anakku aja sekalian kayak gitu. Dibagi dua ini kayak gitu supaya adil kayak gitu. Ayo Dani mau yang panjang apa Hikmah mau yang nanti kalau Mas Dani udah nikah bisa milih kayak gitu. Mau yang panjang kayak gitu, cuman satu, iya kan? Biasanya tuh kayak gitu kan, sofa atau dua kayak gitu ya. Yang panjang sama satu kursi kayak gitu. Nanti mejanya terserah kan banyak model-model ya mau model resin-resin itu kan model baru kayak gitu. Yang anakku atau mejanya juga Hikmal dua aja. Hikmal dua kursi yang kecil-kecil kayak gitu. Nanti mejanya beli sendiri kayak gitu. Itu semuanya sudah lengkap kayak gitu loh. Aku itu kepingin cepet-cepet dibagi sih mah. Iya, seneng aku. Nih, ini Dani. Dani kalau panjang biasa kan anak pertama tuh menang milih kayak gitu. Hikmal yang dua dua aja. So, kamu kan udah dapet ini mah. Jesuene. Hikmal kan sudah dapat yang ini ya. Hikmal udah dapat yang ini. Kemudian Hikmal udah menyatu sama papa mama. Mas Dani tuh harus keluar dari rumah, coba membangun pundi-pundi lagi, membangun kerajaan sendiri kayak gitu. Kalau Hikmal kan udah tahu, Hikmal anaknya Sulu Cahyo dan Lili kayak gitu kan ya. Kalau Mas Dani itu di tempat lain nggak tahu aku anak siapa. Jadi jadi jangan bikin hatinya luka kayak itu. Bukan berarti aku kepingin menunjukkan siapa saya orang desa kayak gitu, bukan. Anak Pak Lurah, kepala desa enggak. Tapi memang aku mau semuanya itu excellent kayak gitu loh. Aku atur itu sekolahnya, aku atur tuh Bu Harto ini kalau ini cocok buat saya mudah jalannya Bu kayak gitu. Nanti tak itu urusan perempuan sama perempuan ya. Oke, deal kayak gitu. Karena banyak yang dijual di sini kan perumahan baru ya. Di situ dijual, di situ dijual. Aku tanya Bu Anggun, udah laku tuh kayak gitu. Aku tanya, udah laku kayak gitu. Wih, udah laku jangan-jangan ini jodoh aku kayak gitu. Aku tak kasih DP dulu kayak gitu.
Jangan bilang-bilang siapa ya Bu, karena saya masih cari uang. Aku apa adanya kayak gitu. Terus mau ke Jakarta kan. Waduh gimana ini aku kayak gitu. Gelabakan aku kan kayak gitu. Ya udah aku bilang ibu aku, ya udah Bu, kalau aku juga ngomong, kalau bapakku juga ngomong, saya mau jual sawah tapi masih belum laku kayak gitu. Bapakku kan lugu ya orangnya. Gimana kalau sertifikat sertifikat ini dibawa? Kayak gitu. Gimana Pak kalau sertifikat ini dibawa kayak gitu. Makanya enak ya Pak. Ya nek online ya, kalau saiki online mungkin bisa. Bisa mungkin ya wis entuk bati kan omaku payu. Ya kan? Jane lo, jane lo. Ya kan kayak ngene tiba dunia tak selebar daun kelor kan kayak gitu loh. Akhirnya dijual nggak laku, ya udah mungkin kemurahan bapakku. Bapakku persis kayak gitu. Ini dijual 80, sana juga jual 80 demi anaknya itu. Kayak gitu loh. Mungkin mbok bati didik ngono lho 180 ping 2 ngono ya. Caranya tuh kayak gitu tak ajarin. Ping 2 apa ping 3 ngono lho. Kan si ono karine yo, mungkin gawe adikku kedua, adikku ketiga, adikku keempat. Enggak, kan ono jatahe aku. Dipasno karo ibuku, wis kepepet. Pokoknya cepet kayak gitu. Supaya cepet laku kayak gitu. Aku minta seminggu ya, Bu. Anu nggak pakai semoga lagi. Aku seminggu ya, Bu. Kabari aku kayak gitu. Kalau nggak laku aku cari jalan lain kayak gitu. Aku sih munyer ya, kan udah keterima kan ya, udah di mana tuh, udah deal kayak gitu. Yo opo, aku mikir ya, gimana ya aku nanti ketemuan. Nek taksi kan ya bisa sih. Iya dah, tak tutup. Terus yo wis terus tiba seneng aku. Pak Harto beli mobil kayak gitu ya. Udah ketemuan. Aku kalau aku mah bisa naik sepeda motor ke sananya ya kayak gitu. Aku ngajaknya itu loh. Iya kan kalau nggak bisa apa kooperatif kayak gitu. Waduh saya masih harus sibuk ini Bu kalau kalau ke pengacara kayak gitu kan. Untungnya kan mau kayak gitu. Alhamdulillah punya mobil baru kayak gitu Pak kayak gitu. Aku negosiasinya kayak gitu. Nanti masih ke pengacara Pak kayak gitu. Jam sekian kayak gitu, tanggal sekian kayak gitu. Iya Bu nanti ketemuan di sana kayak gitu. Kan negosiasi ya kayak gitu. Namanya pindahan tuh repot ke dari Sidoarjo ke Jakarta kan kayak gitu pindahannya. Aku ya negosiasi nih kayak gitu. Untungnya beliau mau kayak gitu. Is, tanda tangan aku alhamdulillah kayak gitu. Aku kebayang ya saya sibuk Bu gak bisa tanda tangan yo. Kata bayar ngono aku ngancam kayak ngono. Itu ojo dumeh itu kayak gini. Pak atau kan bisa aja tak pending ya aku yang yang di sana itu mau dijual kayak gitu loh. Iya kan? Itu namanya simbiosis mutualisme kayak gitu. Pak Harto mungkin buat tambahan apa paling taruh di tabungan ya uangnya kayak gitu loh. Makanya mujur kalau nama sama itu sebenarnya kayak gitu loh. Iya kan? Iya. Aku langsung transfer itu uangnya udah ACC langsung tak transfer kayak gitu loh. Sebenarnya itu udah uangnya udah masuk dulu apa belum ya? Belum. Tanda tangan dulu baru uangnya bisa ditransfer Pak. Nanti uangnya ditransfer ya Pak. Kayak gitu sekian kayak gitu. Itu loh. Seneng banget. Itu namanya simbiosis mutualisme. Aku muka-muka kalau aku jual kayak gitu. Kayak gitu. Bener-bener butuh. Tapi masalahnya aku suka kayak gitu. Ini bener-bener aku rintis kayak gitu. Yang ini yang aku harus perbaiki nih. Aku perbaikin aja kalau nanti aku pada akhirnya aku jual kayak gitu. Semoga gak boleh sembarangan masuk kayak gitu. Aku tuh orangnya yang harus bener-bener aku suka masuk ke rumah ini kayak gitu loh. Bahkan aku biarin aja kosong pelompong kayak gitu. Nanti aku kalau kangen aku pasti kan udah gak butuh, paling aku butuh RT-nya siapa kayak gitu kan. Bayar iuran berapa kayak gitu kan. Aku nggak tahu kalau ini ditempati aku masih bayar iuran sampah nggak kayak gitu loh. Aku belum tanya hal itu kayak spesifikasi aku kalau mau jadi RT tuh harus ada tuh
peraturannya di RT kalau misalkan rumah ini ditempati, gak ditempati, apa yang harus aku, kewajiban aku kayak gitu itu aku sebenarnya itu aku kayak gitu sih. Sudah ada mungkin ya aku gak tahu karena aku gak pernah kayak gitu dan aku tidak suka kayak gitu jabatan. Aku mending jadi RT di rumah aku aja lebih mudah minutesnya kayak gitu. Takut lagian aku dulu itu jadi RT kok masalah kok sih kayak gitu loh. Aku diaduli ini kayak gitu. Menurut aku apa sih kayak gitu jabatan RT kayak gitu paling cuman segelintir kok 42 kakak di sini ini sebenarnya. Cuman aku nggak siap aja karena aku harus menguatkan pondasi rumah tanggaku dulu kayak gitu loh. Minimal berumah tangga berapa tahun kayak gitu ya. Dan bertempat tinggal di sini berapa tahun baru itu diangkat jadi RT. Itu sebenarnya kayak gitu ada kualifikasinya kayak gitu loh. Masa sih kayak gitu harus secepat itu gilirannya kayak gitu. Aku belum tanya sekolah RT di mana di sini. RT, RW, kepala desa ya. RT, RW, kepala desa. Kemudian camat itu sudah ada sekolahnya katanya bapakku. Camat STPDN itu kan. Mungkin diambil dari situ besok kayak gitu. Mungkin RT, RW, kepala desa itu dari STPDN sekalian ya kayak gitu. Gak sembarangan kayak gitu. Dan itu visualisasi wis gak popo sak dunyo ngerti rumah ditempati itu harus bayar sampah iuran kematian itu sebenarnya sama juga dengan beramal kok kayak gitu. Kalau aku punya uang pasti aku nggak sampai sedetil itu. Aku nggak mau bayar sampah soalnya aku nggak ditempati, nggak ada kayak gitu. Sebenarnya itu loh. Kalau di kotak-kotak kan kayak gitu sih. Aku mau bayar aja, tapi masalahnya itu ya nggak ditempati itu kan ada dispensasi kayak gitu. Boleh bayar, boleh enggak kayak gitu mungkin. Karena nggak buang sampah kan setiap hari kayak gitu. Toh aku kalau di tempat itu aku biasanya 5 kali. Tak bayar sekalian males aku ya. Ya kan dulu masih sepi kayak gitu. Orang lama semuanya kayak gitu. Seneng kan ya. Seneng aja aku ke rumahnya Bu Beni kayak gitu. Bermain sama anaknya. Masih ngemong kayak gitu. Ngemong anak-anak orang lain aku. Gak ada kerjaan. Kenapa kamu gak cari kerja dari dulu? Tolan. Aku dolan terus kok. Ini sekarang udah ada ini nggak pernah aku udah ada temennya di rumah. Kalau dulu aku selalu bermain sama anak kecil. Banyak temen aku anak kecil di sini. Di mana-mana aku di sana tuh di rumah aku di Probolinggo tuh temanku juga anak kecil-kecil, sepupu-sepupu aku kayak gitu. Hamil gede gitu jalan-jalan sama sepupu aku anak SD itu kan masih kelas 4 SD, kelas 1 jalan-jalan ke sungai itu. Ya sepupuku kan masih kecil. Sekarang udah nikah semuanya. Udah ditututi aku. Udah punya 2 anak, semuanya 2 anak kayak aku. Tapi masih kecil-kecil. Udah, sekarang sudah jam 5, aku mau bikin kue. Mau bikin apa? Kulit lumpia sendiri. Nyoba. Bisa kok gampang. Tapi aku lebih suka langsung kayak gitu, nggak ribet. Bayangin kecuali dadar gulung ya, dadar gulung kue itu baru aku mau. Kalau ini sudah tersedia ngapain aku repot-repot kayak gitu loh. Paling cuma alot sedikit. Ya makanya itu batasin, jangan banyak-banyak. Jangan 10 langsung dimakan, paling aku 2, 3 itu udah banyak gitu. Nanti lagi buka ini sahur aku goreng lagi kayak gitu loh. Tapioka ya supaya lengket. Ini ada tepung beras, aku pakai tepung terigu dikit aja. Komposisinya itu jangan banyak-banyak tepung terigunya. Ini kayak porsinya sama. Terserahlah sesuai dengan keinginan, pokoknya lengket kayak gitu loh. Tepung beras segini aja, sedikit-sedikit aku. Ini ada sekolahnya kok. Ini tepung terigu juga sedikit. Ini tepung tapioka, kasih garam sedikit. Ada yang dikasih telur, ada yang enggak. Aku nggak usah pakai telur ya. Aku pakai air aja. Pakai air aja bisa kok ini. Ada yang pakai telur loh.
soalnya biar lemes. Aduk ya, aku kasih ini minyak. Ini apinya sedang aja, cenderung kecil. Ini dikasih minyak sedikit, aku taruh sini tuh, sekedar kasih minyak aja biar nggak lengket, soalnya ini udah itu teflonnya udah haus. Kan kayak gini lembut sih, tapi aku mau pakai sambal tuh, cuma sedikit aja, aku suka tuh. No, aku cocol ya, tuh nggak usah digoreng, enak juga kayak gini. Tuh kan, tapi aku lebih suka yang kriuk kayak gitu. Pokoknya kayak dadar gulung. Udah mending yang langsung jadi ya. Sama aja sih. Pokoknya kenyang, bergizi, ada wortelnya. Pokoknya resep dadar gulung. Atau nggak usah pakai tepung terigu, nggak apa-apa. Kayak bikin peyek, tapi pakai telur. Cari aja resepnya. Udah. Udah imsak. Aku mau ke Galangan. Cepet-cepet ke sana. Soalnya kalau ditukar ya ditukar kayak gitu. Kalau warnanya tetap kayak gini ya nggak apa-apa. Mandi kayak gitu, aku mau istirahat. Nanti mungkin aku planningnya itu mau tanya itu, mau ke Galangan dulu. Mungkin tukar apa tambah kayak gitu. Masa ditukar sih? Udah warnanya kayak gini tuh kayaknya. Aku keliru warnanya, aku mau yang hijau semuanya. Aku cek aja ya nanti. Kayaknya aku keliru, Bu. Kurang tua warnanya. Nanti aku ke sana. Moga-moga kalau minggu itu setahu aku masih buka kok. Nanti jam 10-an aku ke sana. Jam 11 lewat 11 menit keluar rumah. Baru jam 11 sekalian beli air. Kayaknya tutup, Galangannya tutup. Jadi aku belum bisa eksekusi hari ini ngecatnya. Tuh kayak gitu belang-belang. Tapi lumayan lah. Hijau. Ini belum bisa aku kembalikan, besok aja. Aku mau berangkat dulu, beda ya. Kalau aku gak pakai kacamata, sama aja, ini juga aksesoris kayak jilbab. Kayak kok aksesoris ya jilbab? Aksesoris perempuan wanita soleh kan? Ya. Kacamata kelihatan aku nggak tua kayak gitu loh. Kelihatan masih muda ya.
berjiwa muda itu penting sih. Tapi kalau pak suami aku juga genit, kenapa nggak bisa aja kayak gitu loh. Aku tuh suka lagu tuh supaya anakku, oh lagu kesukaan mama itu ya, kayak yang di share. Aku nggak kebayang juga ya gimana nanti anakku kalau ngapain mah kayak gitu, paling dengerin aja, kan mama masih pertama ya kayak gitu. Aku juga lebih suka, nggak kayaknya kesannya sih cari perhatian, kesannya sih cari perhatian, padahal kalau sudah umur 50 ini kayaknya ini kan dari reformasi yo, transformasi ini kayak era transformasi ini. Nggak ada, aku paling umur berapa aku harus berhenti kayak gitu, selesai masalahnya. Aku nggak ada masalah lagi, anakku sudah banyak uangnya, sudah nggak ada utang kayak gitu, aku juga kayak gitu loh. Ini mendung, hari ini mendung, suka sekali aku. Nah, kalau nggak mendung tadi aku nggak berangkat, males, panas ya, panas banget, sudah panas. Ini nyala lagi, ada lagi, tuh kan kelihatan bayangan pohonnya. Iya. Pak. Ih. Ini perwakilan lewat telepon dong. Telepon dong. Ini punya aku ya Pak? Oh, udah 2. Aku mau lihat galangan, kayaknya libur, minggu libur. Santuk kok perhiasan di apal kon. Gundulan padahal ya. Ngono kan ditunggu ya. Jumat libur ya. Perkembangannya hari ini kayak gitu, tuku perhiasan. Jumat nggak tahu lagi kalau ganti ya. Jumat libur. Ya kan? Kalau galangan minggu libur. Aku nggak hafal ya kayak gitu, tapi ada yang buka toko-toko makanan, buka sampai malam, toko kain buka. Ini masih belum jam 12, jam 12 ke atas itu tutup. Lo buka lo, bohong. Sekarang jam 5 kurang 15 menit. Udah masak nasi. Aku mau goreng lumpia. Aku mau ambil ini. Oh, udah ya, aku bikin sop. Itu udah. Terserah boy, ku hanya mengingatkan jalan, kok jalan masih rusak. So, aku dulu Mbak Binti loh, jangan salah melangkah. Oke lah boy, cari uang gimana ya caranya? Harus kerja ya kayak gitu loh. Swadaya rakyat, aneh swadaya rakyat. Swadaya kalau di perumahan, swadaya warga. Ada yang jalan perumahan. Aku tadi lihat transmigrasi di mana tuh, di Palu, Sulawesi Tengah. Mbak, istrinya Pak Budi. Aku mau goreng ini dulu ya buat anak aku. Sudah ya, aku mau goreng. Selesaikan. Enak ya nih. Terong ya. Itu tempe udah aku goreng itu. Tempenya tinggal
terong. Dengan ini terong enak sekali. Aku suka kalau sama sambal tuh enak banget. Udah, aku belum masak macam-macam ya. Ada sih pentol sama kentang, ada telur. Tapi aku lagi gak mau makan nih telur. Udah paling ya itu apa, lumpia. Suka lumpia, ini udah terong udah. Masak sop digoreng dulu. Aku pakai kentang aja biar ada kuahnya. Putih, bumbu sop biasa, bawang putih, lada bubuk, seriwing, garam sedikit aja ya. Dulu masako sedikit aja di sendok, biar gurih. Udah kan, sop ala aku masukkan. Mudah kan masak sopnya. Aku nggak pakai wortel, nggak pakai apa, soalnya udah ada di kue lumpianya. Udah, aku gampang ya. Ini kan mekar kayak gini. Udah ya, udah kayak gitu aja. Mon, sambelnya sayang. Nawaitu sama godin al adaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo Mal. Ini di sini. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama